bin Hamid bin Syekh Bapak. Beliau ini kakak saya, kakak sepupu. Saya Muhammad Bagir bin Ahmad bin Hamid. Beliau Habib Hamdi bin Saleh bin Hamid. Bapak saya dan bapak beliau saudara sungguh. Syagik, satu bapak satu ibu. Dan yang saya hormati pula Al-Habib Ahmad bin Salih bin Ahmad Al-Muzawa. Sah. Para habaib yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi penghormatan saya pada antum semua, para asatiz, para dewan guru, para santri, siswa-siswi Madrasah Al-Khairat yang semoga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para habaib semoga panjang umur, sehat walafiat, mudahkan segala urusannya, kabulkan hajatnya, dan semua yang mendoakan amin. Buat antum juga dapat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau masalah doa jangan sekakar. Tahu sekakar? Dalam sebuah hadis yang katakan setiap orang yang mendoakan seseorang dikatakan walaka mithlu dzalik. Kalau kita doa semoga Habib panjang umur, sehat afiat, kabulkan hajatnya, nanti malaikat mengatakan buat kamu juga seperti itu. Mau kaya doakan Habib Bagir kaya. Nanti kata malaikat seperti itu buat kamu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama di Madrasah Al-Khairat, di Masjid Al-Khairat ini untuk merayakan ihtifal bi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu perayaan yang luar biasa, yang sesungguhnya dia adalah hari raya buat umat Islam. Jadi hari raya buat umat Islam itu ada 3: Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu miladi 'idukum wa salli fihi tahsul syafaat yaumil qiyamah, kata sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hari kelahiranku sebagai hari raya buat kalian, dan berselawatlah di hari itu kepadaku, engkau akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis diriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari, Abi Ishaq. Dia mengatakan ini hadis mutawatir, hadis yang sahih. Sahih. Siapa yang saya dapat hadis ini dari mana? Dari Darul Hadis, pondok pesantren tertua di Indonesia. Gurunya guru tua namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi. Pesantrennya ada di Malang, Jawa Timur. Habib Abdul Qadir punya anak namanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi. Habib Abdullah punya anak 3: Habib Muhammad, Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Rahman. Nah, Habib Muhammad ini khalifahnya Habib Abdullah. Antum mau lihat kitabnya, mau lihat sanadnya, berangkat dari hadis malam. Dulu orang menuntut ilmu susah, mau cari 1 hadis 2 hadis melewati 1 gunung 2 gunung. Kita sekarang tinggal di Facebook, di WhatsApp, di YouTube. Allah, gampang banget ya? Jadi sekarang kita harus berlomba-lomba bagaimana mengamalkan ilmu. Bukan hanya menuntut ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Ini yang susah ya? Tapi tuntut ilmu, lewati sanawiyah, lewati aliyah, lewati muallimin, lewati S1, S2 kalau bisa ya. Setelah jenjang-jenjang itu baru antum tampil untuk mengajarkan ilmu yang semoga bermanfaat ya.
Nabi nyatakan dalam hadis, walaupun hadis yang dhaif, dikatakan utlubul ilma walau bisfir, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, maksudnya di aqtarin ba'idah, maksudnya negeri yang jauh. Kenapa suruh nuntut ilmu di negeri Cina atau di negeri yang jauh? Nah, maksudnya orang biasanya kalau nuntut ilmu di daerah yang jauh lebih serius. Kalau nuntut ilmu di daerah yang dekat, ya dianggap biasa. Kalau sudah belajar di Hadramaut, sudah belajar di Makkah, Madinah, di Syria, di Mesir, mau jauh-jauh dari Tobelo, orang kalau terang belajar bahaya. Orang mau bilang apa? Nah gitu, ya. Dalam kitab juga dikatakan man lam yakun ya'lamu falyas'ali, man lam yajid mu'alliman fayarhali. Siapa orang tidak mengerti ilmu harus bertanya. Jika tidak ada tempat bertanya, baru rihlah, baru lakukan perjalanan jauh. Nah, dulu tuh nggak ada ulama yang di dekat-dekat kita, harus jauh, datang berangkat. Itu maksudnya, ya. Dan harus bertanya, jangan malu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah jika kamu tidak mengetahui. Inna likulli syai'in miftah wa miftahul ilmi as-su'al. Segala sesuatu ada kuncinya, dan kuncinya ilmu adalah bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Jadi artinya nggak ada istilah malu. Daripada kita sesat, kita bertanya. Jangan telah kau mentah-mentah itu ilmu yang kau dengar dari Facebook. Jangan kau telah langsung dari share Facebook, dari WhatsApp. Benar nggak ini ilmu? Tanya sama orang ulama, orang yang mengerti. Dipastikan supaya ilmu itu yakin, jangan hanya ngambang. Ini maulid boleh apa nggak boleh? Ini bid'ah apa tidak bid'ah? Ini bahaya. Nanti ada satu orang bawa aja dalil-dalil yang salah, ente kosong, diisi sama dia, bahaya. Nah itu, ya. Jadi alhamdulillah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh, Nabi yang perintahkan, ya. Banyak ayatnya, banyak hadisnya. Di antaranya ayat Allah nyatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan hai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Falyafrahu, suruh gembira kelahiran Rasul. Keutamaan Allah adalah ilmunya Allah, rahmatnya Allah, tidak lain yaitu Nabi Muhammad. Mana tahu Nabi Muhammad itu rahmat? Ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, lambang kasih sayang lil alamin, untuk semesta alam, untuk manusia, untuk jin, untuk malaikat, untuk binatang, untuk pohon-pohonan, untuk benda hidup, untuk benda mati, semuanya mendapatkan rahmat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hadis qudsi dinyatakan laulaka ma khalaqtul aflah. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan diciptakan alam semesta ini. Apalah artinya kita yang kecil ini? Matahari tidak Allah ciptakan kecuali buat Nabi Muhammad. Bulan tidak diciptakan atau untuk Nabi Muhammad. Langit, bumi, bahkan surga sendiri tidak ada gunanya, dan itu diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat-sahabat, ya, dikabarkan sama Rasulullah, ini orang ahli surga. Thauban namanya. Thauban min ahli jannah, aina Thauban? Hu min ahli jannah. Dicari kanan kiri, mana itu Thauban? Rasul bilang ahli surga. Tidak ada ya Rasulullah, dia tidak ada ya Rasulullah. Maka ketika bubar pengajian sama Rasul, ini sahabat yang lain berangkat ke rumahnya Thauban, melihat Thauban. Ya Thauban, tadi ada kabar gembira. Kita semua ingin dapat kabar gembira seperti itu. Apa itu? Engkau dikabarkan oleh Rasulullah, engkau adalah ahli surga. Allah, nangis Thauban, nangis, badannya
langsung menangis, langsung menjadi sakit. Datang lagi bertemu Rasulullah dengan sahabat-sahabat, "Aina Thauban? Mana itu Thauban?" Beberapa hari sudah tidak ada. Menyatakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Thauban sedang sakit." Sakit. Ayo kalau gitu kita jenguk. Nah, ini akhlaknya orang Islam, akhlaknya Rasulullah salah satunya. Kalau tidak ada salah satu temannya ditanya, "Mana si fulan? Mana si fulana?" "Oh, dia sakit. Oh, dia ada acara orang kawin. Oh, dia sedang ada uzur ini." Ya, uzur itu cuma 3. Apa? Sakit, ada orang meninggal, atau ada orang kawin. Kalau mau ditara sekolah gara-gara pemalas itu bukan uzur. Gara-gara ada acara main bola bukan uzur. Kalau ada acara mangail bukan uzur. Kalau ada acara apa lagi? Nonton yang lain-lain. Uzur itu sesuatu yang dimaafkan. Oh, kenapa nggak sekolah? Karena sakit, kenapa? Karena izin, karena ada orang tuanya. Apa terjadi apa? Atau karena menikah ada keluarganya, itu boleh. Tapi kalau sedikit-sedikit izin, sedikit-sedikit izin, nah, ini bukan permisi, bukan uzur. Ya, itu akhlaknya Rasulullah. Ditanya tuh, mana Thauban, mana sahabat ini, mana sahabat itu. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dijenguk. Nah, akhlaknya Rasulullah juga apa? Suka menjenguk orang yang sakit. Dijenguk sama Rasul. Assalamualaikum. Tidak ada balasan. Assalamualaikum. Belum ada balasan juga. Ini orang sahabat-sahabat pintar dulu. Ketuk salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru keluar jawaban dari dalam keluarganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mereka sahabat sengaja tidak menjawab salamnya Rasulullah supaya dapat doa Rasulullah lebih banyak? 3 kali berdoakan Rasulullah baru dijawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang pintar. Sahabat itu adalah orang-orang yang pintar, mengambil, menggunakan kesempatan, memanfaatkan momen. Lalu ditanya sama Rasulullah, "Wahai keluarga, mana Thauban? Thauban sedang sakit ya Rasulullah. Dia ada di kamar." Dibawa Rasulullah. "Ya Thauban, kenapa kau?" Tidak menjawab. Thauban hanya menangis, mengeluarkan air mata. Ya. Ditanya lagi, "Kenapa? Bukankah telah kukabarkan bahwa engkau adalah ahli surga ya Thauban?" Dijawab oleh Thauban, "Karena itulah aku sakit ya Rasulullah. Karena aku sadar aku adalah Thauban, sedangkan engkau adalah Rasulullah. Jika aku masuk surga, surgaku di mana dan surgamu di mana? Engkau pasti ada di surga yang paling tinggi." Apa surga yang paling tinggi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Wasilah adalah nama surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. VIP, super eksekutif, tempat yang paling tinggi di surga adalah surganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku sadar tempatmu di mana, di tempat yang sangat tinggi. Aku sedangkan posisi di mana? Nangis, pingsan, bangun lagi. Akhirnya Rasul menyatakan, "Wahai Thauban, kau akan masuk surga dan kapan saja engkau bisa melihatku." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru Thauban mengatakan, "Inilah yang aku inginkan wahai Rasulullah." Lihat, kenapa Thauban diberikan kabar gembira sama Allah ahli surga? Karena dia ingin bersama Rasulullah. Bukan hanya ingin masuk surga, tetapi ingin masuk surga yang ada di situ Rasul. Apa gunanya kata sahabat masuk surga kalau tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang kalau sudah ada cinta sama Rasul, sudah pasti masuk surga. Ya. Inna Allah ma'adzib wa anta fikir. Inna Allah la yu'adzib. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menyiksa kalian
kalau ada Rasul di antara kalian. Zaman sahabat jelas Rasulullah hidup bersama mereka, tidak ada bala azab yang turun di zaman itu. Kalau sekarang bagaimana? Rasul ada di hati kita, maksudnya ada di sunnah kita, dalam kehidupan kita, syariatnya Rasul bersama kita, sunnahnya Rasul bersama kita, kecintaan kepada Rasul ada dalam diri kita, kecintaan kepada zuriat Rasul ada dalam diri kita, kecintaan kepada sahabat ada dalam diri kita. Itu artinya Rasul bersama kalian. Di zaman sekarang Rasul sudah wafat, tapi bisa bersama kita kalau ada kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salah satu tanda cintanya? Man ahibbullah lima yabudukum min ni'am. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah Allah karena Dia telah meliputkan kalian dengan rahmatnya, dengan nikmatnya. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku, maksudnya Rasul, dengan karena kecintaan kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepada aku. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi salah satu cinta sama Rasul harus cinta sama keluarga Rasul, dan juga cinta sama sahabat. Pejuang-pejuang, para ulama, orang tua kita, guru kita yang telah mengajarkan kita harus kita cintai. Maka cinta terbagi berapa? Ada cinta khusus, ada cinta umum. Kalau cinta sama Allah khusus, cinta sama Rasulullah khusus, cinta sama Ahlul Bait khusus, cinta sama sahabat khusus, cinta sama ulama khusus, cinta sama guru khusus, cinta sama mukminin, sama orang tua kita khusus. Apa cinta? Cinta yang umum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, sesama muslim ini cinta umum. Mau punya duit 1.500.000 ngana, 500.000 ngana ke taman. Mau punya dua oto, satu oto ngana, satu oto taman. Ngana punya 2 rumah, satu teman, satu minimal istri. Istri adalah orang yang paling dekat sama kita. Kalau udah berkawin disuruh nikah nih, Ngana punya 2 rumah, kasih istri 1 rumah. Nah, ini hak anaknya, ini hak kita, ini masih sertifikat nama kita, ini semangat anak kenal. Begitu. Kalau sama istri aja sekakar, bagaimana sama orang lain? Kalau sama teman dekat aja sekakar, apalagi sama orang. Nah, ini yang kita harus coba. Insya Allah dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di sore hari ini menimbulkan, menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling penting juga tuntut ilmu supaya tahu syariatnya Rasul. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Ya, kalau sudah mengerjakan yang wajib, sudah meninggalkan yang haram, sunnah diperbanyak. Ya, sunnah banyak banget. Di antaranya sunnah apa? Cuci tangan sebelum makan. Sunnah cuci tangan sebelum makan itu lebih dianjurkan dibandingkan setelah makan. Kenapa? Karena ini masuk ke mulut setelah makan. Apalagi tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Baca bis. Ini sunnah masalah kecil. Jangan ngomong tinggi-tinggi dulu. Jangan makrifat hakikat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana min azaban bil haram. Ini sunnah Rasul. Ya, Nabi nyatakan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku kelak akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Banyak sunnah Nabi ini. Ya. Hidupin satu lagi. Tahu dapat ilmu baru, amalkan. Nah, zaman ini perlu pengamalan. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mengamalkan secara ikhlas, mengamalkan secara baik, dan menebarkan ilmu di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Ini saya yang sampaikan. Ini adalah Habib Mahdi bin Alwi Segar, alim al-alama dari Bogor.
kita dengar, kita simak betul-betul nasihat beliau. Ini saya sampaikan. Wabillahi hidayah. Wallahu muwaffiq mu'min. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Habib Mahdi bin Ali S3 untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa wa saddada wa qaddara wa nas'aluhu taysira ma ta'assara wa wa'ada bil mazid liman utiya qalilan aw kathiran fashakar wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nuril azhar والحبيب الأطهر الذي قال بعض واصفيه كأن وجهه قطعة قمر فقال بعضهم بل أضوأ من القمر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الميامين الغرام حضرة المكرمين والمحترمين para habaibul kiram, wabil khusus yang berusaha telah memberikan tausiah kepada kita, guru kita semua Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Kita doakan guru kita semua Habib Muhammad Al-Bagir, semoga beliau berkah umur, semoga beliau panjang umur, semoga disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir tambah berkah dari ilmu yang beliau sampaikan, dan semoga beliau ditambah keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita mengikuti acara pengajian beliau dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa kepada Habib Hamdi bin Syekh Abi Bakar dan Habib Ahmad Sadiq Al-Musawar. Begitu juga para habaib, para dewan guru, khusus para siswa-siswi Al-Khairat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada kepala sekolah, baik pun kepada dewan guru yang lainnya yang namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan saya kepada beliau-beliau. Semoga guru-guru Al-Khairat, MTS Al-Khairat, SDN Al-Khairat, semua yang ada berkaitan dengan Al-Khairat, semuanya umurnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi hifdzillah wa fi amanillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga yang hadir di tempat yang disebutkan ataupun tidak disebutkan namanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kita pada hari ini dalam rangka memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita, paduka alam, kekasihnya Allah, Nabi besar, Nabi yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari 124.000 nabi, jumlah nabi yang terhitung 124.000 nabi yang mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kekasih kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan jangan terlalu berlebihan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berarti tidak membaca Al-Qur'an, tidak membaca hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis berbunyi seperti ini, dikatakan di dalam hadis tersebut, la tatruni kama atarratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan di dalam memuji kepada aku sebagaimana memujinya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam.
sampai-sampai mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Maka hadis tersebut hadirahimahumullah, kata ulama, ditafsir oleh ulama, ditafsir diartikan bahwasannya hadis tersebut belum diperintahkan Rasulullah SAW untuk menceritakan kepada umatnya bahwasannya Rasulullah SAW adalah Nabi paling hebat dan Nabi nomor 1. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah nomor 1, Rasulullah paling hebat, kita puji setinggi-tingginya Rasulullah, itu boleh dan dimenangkan, tidak termasuk berlebihan di dalam cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat suaranya, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau dulu ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang Nasrani, mereka memuji Nabi Isa sampai mereka sembah Nabi Isa karena waktu itu ada orang yang tuli dan dungu. Dia pas Nabi Isa lagi bayi ditanya, "Man anta?" Siapa engkau hai bayi Nabi Isa? Maka Nabi Isa mengatakan, "Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah." Tiba-tiba ada orang tuli, dia dengar, dia bukan mengatakan Abdullah, pendengaran orang tuli tersebut mengatakan apa? Ana Ibnullah. Maka dari tafsir orang yang tuli tersebut disampaikanlah kepada yang lain bahwasannya Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Dari mana anaknya Tuhan? Nabi Isa benar Nabi, tapi Nabi Isa bukanlah anaknya Tuhan. Beliau adalah hamba Allah yang dilahirkan oleh ibundanya yaitu Sayyidah Maryam alaihas salam. Tidak ada Nabi Isa yang namanya Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Makanya hadirin saya bahas di ini hari, mudah-mudahan ini penjelasan paham untuk kita semuanya. Amin. Angkat suaranya, mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan tauhid kita tambah kenceng. Amin. Kita lihat bahwasannya ada manusia yang diciptakan tanpa ibu dan tanpa bapak. Dia proses hanya langsung diambil dari tanah, kemudian dia langsung menjadi makhluk. Siapa itu? Yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia prosesnya hanya punya ibu saja, tapi dia tidak punya bapak. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diciptakan tanpa perantara bapak. Bagaimana prosesnya kelahiran Nabi Isa, hamil Nabi Isa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ceramah Habib jelas apa tidak ini? Paham apa tidak? Saya senang kalau santri mengucapkan takbir ini. Iya. Wah, kalau santri takbir, wah politik ini, wah Habib politik. Bukan politik. Yang namanya takbir perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata takbir bagus, bukan milik ormas, bukan milik LSM, bukan, tapi milik semua umatnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya takbir dikatakan politik, maka orang yang sedang sholat tidak usah mengucapkan takbir. Tapi ketika sholat, nomor satu yang perlu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat, yaitu kita harus mengucapkan kalimat takbir. Coba angkat suaranya, takbir. Muslim jangan lemes-lemes. Ini Muslim ngantuk-ngantuk masih muda, udah gitu berisik di masjid, tidak boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Min alamatis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, an turfa'al aswatu fil masajid, diangkatnya suara ngobrol dengan tidak jelas di masjid berbisik. Itu tanda-tanda hari kiamat. Na'udzubillahi min. Kira-kira saya punya bahasan jelas apa tidak? Lanjutkan apa jangan? Takbir. Yang lemes-lemes karena gak demen, gua gak demen Habib gak demen yang lemes, takbir. Kalau ibu-ibu lain, dia ibu-ibu lain lagi kalau takbir, bu takbir bu. Nah, ibu-ibu lain, takbir ibu-ibu mah, ibu takbir. Allahu Akbar. Ada mendayu-dayunya, itu ibu-ibu. Laki-laki gak boleh, laki-laki harus keras. Apa kata Rasulullah SAW? Harus tegas bukan keras. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, apalagi lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Takbir, kuat, enggak ngantuk-ngantuk. Di mukmin lagi pengajian laki-laki, ada enggak di sisi mukmin? Ada enggak yang namanya mukmin? Ada enggak namanya mukmin? Angkat suara, jangan lembek-lembek. Lagi pengajian ngantuk-ngantuk. Ada. Di rumah
sini ngantuk. Enggak ada bedanya. La farqa bainal bait wa bainal masjid wal madrasah idza kunta tan'as fil masjid. Takbir. Jadi kalau ngantuk-ngantuk di tempat pengajian, berarti ente enggak ada yang namanya perbedaan antara madrasah, mana masjid, mana rumah. Ngantuk semuanya. Kullu mahallin lak sawa. Semua tempat buat kamu sama, tidak boleh. Ketika kita belajar, angkat suara, kita agungkan syiar Allah, kita puji derajat keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dulu ibu-ibu, kenapa Nabi Siti Maryam kok bisa melahirkan Nabi Isa? Siti Maryam itu Allah ibundanya yang namanya kalau tidak salah namanya Yukabat. Yukabat ini dia mewakafkan dia punya anak Siti Maryam untuk menjadi penjaga di Baitul Maqdis. Ternyata pas dilahirkan, ternyata bukan laki-laki tapi perempuan ibu yang bernama Siti atau Sayyidah Apa kata Yukabat? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Tidak sama yang namanya laki-laki dengan perempuan. Pas dilahirkan ternyata dia melahirkan perempuan. Yukabat mengatakan, ya Allah, ternyata yang lahir bukan laki-laki, ternyata yang lahir adalah perempuan. Tapi lihat, ini imrah afifah, wanita yang menjaga harga dirinya, tidak keluar rumah. Dia diam di kamar di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sampai-sampai yang namanya Nabi Allah Zakaria umurnya kurang lebih 120 tahun. Istrinya itu kurang lebih kalau nggak salah 80 tahun. Tapi dia tidak punya anak. Pas masuk kamar Siti Maryam, ternyata di kamar Sayyidah Maryam di situ ada buah-buahan musim dingin dan musim panas. Apa kata Nabi Allah Zakaria? Ya Maryamu anna laki hada? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Nabi Zakaria pas masuk kamar Siti Maryam kaget. Tiba-tiba di kamar Siti Maryam ada buah-buahan musim dingin dan buah-buahan musim panas. Apa kata Nabi Allah Zakaria alaihissalam? Dari mana buah-buahan ini? Apa kata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam? Ini buah-buahan Allah Subhanahu wa taala yang ngutus. Sedikit pun aku tidak memetik dari pohonnya. Datang sendiri Allah kasih dengan berkah apa? Dengan berkah Siti Maryam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Nabi Allah Zakaria umurnya 120 tahun belum punya anak, sujud di tempat Siti Maryam, ngambil barokah di tempat yang keluar karamah. Setelah sujud Nabi Allah Zakaria, istrinya 60 lebih umurnya, Allah kasih Nabi Allah Zakaria punya anak namanya Nabi Allah Yahya alaihi salam. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang mana Nabi Yahya belum ada nama sebelum Nabi Allah Yahya dilahirkan. Berkah apa? Berkah sujud di makamnya Nabi Siti Maryam alaihassalam. Ini bapak-bapak jangan keliru. Kalau kita baca di kalender apa? Kalender namanya? Kalender. Kalau di sini miring-miring sedikit, ya. Kalender apa kalender? Kalau kalender Jakarta ada kalender, ada kalender. Kulluha sawa'un kalimatun sawa'. Semuanya kalimatnya sama. Nanti kalau baca di situ ada di kalender, apa di kalender? Apa tuh bilang barusan apa? Kalender. Coba kita pakai bahasa Indonesia yang benar coba. Kalender apa kalender? Kalender. Gimana ente aja deh, bang ribut deh. Daripada ribut, ente banyak kan anak sendiri kalah gue. Jadi intinya apa? Kalau nanti di kalender baca kenaikan Isa Al-Masih di kalender situ tuh hari Paskah apa? Itu bukan Nabi Isa yang asli. Nabi Isa yang asli apa? Beliau yaitu apa? Beliau diangkat oleh Allah umurnya 33 tahun. Adapun yang disalib situ namanya Yudas Iskariot. Bukanlah Nabi Allah Isa alaihissalam. Bal syubbiha lahum, tapi Allah samakan kepada mereka orang yang mirip dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Bagaimana proses kelahirannya? Siti Maryam sedang mandi di lautan. Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Udah gitu malaikat Jibril mengangkat androk Siti Maryam, dan androk Siti Maryam tersebut diangkat. Bagaimana angkatnya? Diangkat androk Siti Maryam, bukan diangkat ini.
Apa androk kalau bahasa ininya apa namanya? Rok. Kalau bahasa Sunda namanya androk. Kalau orang sini apa namanya? Wanita suka pakai dia apa ini yang kayak gini apa? Rok. Iya, kalau laki-laki kalau pakai jas sebelum jas dia pakai apa? Rompi. Nah, kalau perempuan pakai rok. Nah, roknya diangkat sama malaikat Jibril. Bagaimana diangkatnya? Diangkatnya sedikit, segitu saja. Tidak diangkat semuanya. Kalau diangkat semuanya bahaya. Ini diangkat sedikit. Kalau ada Nabi Muhammad harus tahu sejarah, jangan sampai kalah dengan sejarah. Karena yang namanya cerita, kata Rasulullah, kata ulama apa? Al-hikayatu jundun min junudillah. Yang namanya cerita adalah tentara daripada tentara Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullah biha qalba ibadih. Yang mana Allah memperkuat dengan cerita tersebut apa? Hati seorang hamba. Kalau ingin tambah kuat hati seorang hamba, maka banyaklah dia dengar-dengar cerita daripada perjalanan para nabi, agar sampai kita jangan diselewengkan dengan cerita-cerita yang tidak ada sanadnya, apalagi tidak menyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya minta kalau saya nyebut Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi Allah atau Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini pengajian kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam genap kuat, sampai jam 6 kuat apa tidak nih? Sampai jam 6 kuat apa tidak? Antum duduk sampai jam 6, Habib pulang duluan. Ya bagaimana mungkin saya di sini berdiri? Tadi saya pas keluar kaki saya terkilir sedikit, saya punya sakit di kaki. Masya Allah. Jadi kalau kata orang Hadramut, rijli marid. Kaki saya sakit. Mudah-mudahan kaki saya sakit, mudah-mudahan sembuh. Amin. Mudallar itu manja, tidak boleh kaki sedikit terkilir langsung ke bawah sampai sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat mudah-mudahan jadi jutawan semuanya. Amin. Banyak duitnya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, siswa-siswi yang hadir di tempat mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Pas dia buka dompet dia langsung buka dolar semuanya. Amin. Lembek, doakan pas dia buka, dia pegang kantong yang tadinya 50 ya udah nggak berubah cuma 50 doang. Tapi kalau itu yang lagi semangat pas dia buka kantong dia angkat 50.000 langsung berubah jadi lembaran $100. Amin. Giliran duit amin, giliran pengajian ngantuk-ngantuk ya. Jangan ngantuk-ngantuk, harus semangat pengajian. Syiar Allah, syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi coba kalimat takbir. Takbir. Enak kan dengernya juga enak yang ngaji itu. Wah semangat nih. Ini lagi ngaji pada ngobrol. Apalagi yang ada update status tuh. Yang lagi di mana kamu tuh sama pacarnya? Lihat deh. Awas yang. Nggak boleh yang tutup HP, hapus, blokir tuh nomor yang. Saya khawatir karena ini yang di SMS, yang di SMS bukan yang-nya. Tapi apa? Tapi yang di WA adalah kuntilanak. Benar. Udah tinggalkan semuanya. Mudah-mudahan di sini mendapat syafaat Nabi Muhammad semuanya. Amin. Akhirnya para hadirin rahimakumullah, itu yang namanya Siti Maryam pasti angkat, dia punya androk, dia punya rok. Akhirnya malaikat Jibril ciumkan dia punya anginnya langsung masuk ke perut Siti Maryam alaihassalam. Dari situ Siti Maryam mulai merasakan mual hamil sampai melahirkan. Pas giliran Siti Maryam mau melahirkan, beliau dilahirkan di nama satu daerah namanya Baitul Lahmin, atau kalau orang Nasrani, orang Kristen mengatakan Bethlehem. Bethlehem itu bukan bahasa, itu bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, namanya Baitul Lahmin. Cuman lidah mereka nggak bisa ngomong bahasa Arab dengan bahasa. Mereka katakan apa? Bethlehem, bukan namanya Baitul Lahmin. Apa Baitul Lahmin? Itu tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kira-kira jelas apa tidak deh? Jelas apa tidak? Inti Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapak. Beliau adalah seorang nabi yang harus kita muliakan, bukanlah Tuhan. Inilah dogma doktrin agama yang diajarkan oleh syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan itu Nabi Isa Tuhan di luar agama Islam, terserah kamu. Tapi orang Islam mengatakan apa? Nabi Isa adalah nabi utusan Allah,
bukan Tuhan dan tidak boleh dipertuhankan, tapi beliau wajib dimuliakan karena beliau adalah utusannya Allah dan beliau adalah salah satu daripada ulul azmi, nabi yang 5 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Tidak ada manusia diciptakan sama Allah tanpa ibu bapa, itu Nabi Adam alaihis. Ada lagi orang yang diciptakan hanya ibu saja tanpa bapa, itu Nabi Allah Isa alaihis. Ada lagi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia prosesnya harus memakai ibu dan memakai bapa. Tanpa ibu dan tanpa bapa, maka orang tersebut tidak akan keluar dari rahim dan perut ibunya. Siapa mereka? Yaitu kita semuanya. Jadi kalau sekarang ada orang lahir, perempuan lahir, tidak ada bapak, bukan nabi, itu bukan. Kalau ada orang sekarang lahir, perempuan kok hamil tiba-tiba, bukan nabi, anaknya bukan. Tapi anak apa itu namanya? Anak tidak jelas, ya. Bisa jadi itu anak genderuwo, ya. Paham tuh? Paham tuh? Alhamdulillah, saya senang dengan Al-Khairat ngerti dengan bahasa Arab. Apa? Yang namanya bahasa Arab adalah bahasa yang luhur, bahasa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang alim mengatakan apa? Yang bagi likulli talibi ilmin an yafhama wa yata'allama al-arabiyyata li'annahu biha ya'lu wa ya'tali. Artinya apa? Diharuskan kepada setiap santri, siswa-siswi dimanapun mereka berada agar paham dan mempelajari bahasa Arab. Dengan bahasa Arab dia akan tinggi dan akan menaik, dia punya derajat dimanapun dia berada. Itulah artinya bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasanya baginda Nabi besar Muhammad. Itu dong. Jadi pas Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang gak jawab sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa? Cuma meluk dia punya lutut. Tidak apa-apa dia meluk lutut, ya. Tapi kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, 3 perkara jangan kita lakukan. Apa yang pertama? Tolong perhatikan kesini semuanya. Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, 3 perkara jangan kita lakukan. Apa? Yang pertama yaitu apa? Begini nih. Apa ini namanya? Ini namanya apa? Ada kalau kata orang Sunda namanya nagam-gado. Nah ini nggak boleh, ya. Begini ini 3 perkara. 1, jangan begini, nggak boleh. Karena setan di luar masjid sekarang yang melihat setan aja yang melihat. Kalau nggak melihat setan nggak usah dilihat karena takut setan. Nah, setan di luar sekarang nih. Nah, makanya tuh perempuan-perempuan yang di luar tuh harus baca a'udzubillahi minasyaitonir. Di luar setan banyak, lagi nunggu orang di dalam masjid menggoda. Dia sekarang lagi begini, kalau antum-antum lihat tuh setan pada begini. Nggak boleh ya, 3 perkara. 1, jangan begini, perhatikan. Ini larangan, apalagi siswa-siswi begini. Yang kedua kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang begini, 1 gini. Yang kedua, jangan begini nih, tuh. Nah, begini tuh. Apa ini namanya? Ya, pokoknya beginilah, udah kita aja udah. Sampai kita ngomongnya, apa ini namanya? Ya begini, udah gini. Ada jangan ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu bagi siswa itu apa? Perhatikan sini, gua ada kursi dekat sana, nanti jatuh lagi. Begini tuh. Nah, lihat semuanya nih. Nah, ini apa? Memeluk lutut begini. Nah, begini. Ah, gitu. Ah, gitu. Nah, itu tuh 3 perkara nggak boleh. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Siswa-siswi yang ngajinya semangat, mudah-mudahan jadi orang-orang yang sukses. Banyak duitnya. Pergi haji ke Baitullah. Berangkat umroh. Jadi orang kaya. Tidak pelit. Kalau pelit itu hanya diambil lagi. Amin Allahumma. Ada orang yang cuma gampang dia nyuruh begini, begitu, giliran udah selesai, terima kasih banyak ya Habib. Ini orang tidak tahu pengertian namanya. Itu namanya fahid. Apa fahid? Orangnya pelit. Tidak boleh. Kenapa? Yang namanya pelit bukanlah ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang pelit, yang tidak baik, duit banyak, tidak ngasih, pelit dia. Giliran orang kerja, dia cuma bilang apa? Terima kasih banyak.
ini orang pelit luar biasa. Apa kata ulama mengatakan al-qadhu laisa bigibatin fi sittati, mencaci orang dari belakang bukanlah hukumnya gibah. Adapun perkara ngomongin orang tidak dihukumi gibah, tidak dosa besar. Di antaranya siapa? Kata Imam Ibnul Wardi mengatakan orang yang pelit boleh diomongkan dari belakang. Kenapa? Karena dia punya jiwa bukan begini tapi begini. Ini kalau kata orang Sunda namanya berek hese. Kata orang Sunda. Apa kalau bahasa Arabnya? Apa bahasa ternyatanya apa? Sekakar. Ada sekakar, bakhil lah ya. Orang pelit enggak ada temannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min Rasul, ba'idun min Allah, ba'idun min al-jannah, ba'idun apa lagi? Ba'idun minan nas, qaribun ilan nar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tapi sebaliknya dia bakal dekat dengan neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Jangan pelit. Habib doakan biar sukses semuanya. Yang di dalam siswa-siswi semuanya laki perempuan biar sukses semuanya. Amin. Datang ulama, ceramah ulama, dakwah ulama di tempat antum kasih duit, antum kasih oleh-oleh, sumpah pesantrennya bantu. Biar apa? Jangan keluarkan katanya agar kita disenangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadirin rahimakumullah, apa? Hari kelahiran Rasulullah harus kita agungkan. Karena apa? Karena Rasulullah adalah Nabi kita nanti yang bakal memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kalau ada orang keluaran Mekah atau keluaran Madinah, jenggotnya panjang, bahasa Arabnya pinter, tapi dia mencaci-caci maulid Nabi, saya bid'ah, maulid Nabi bid'ah, syirik, ini, itu, bodoh orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat Al-Quran dan tidak tahu hakikat hadisnya Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Teruskan apa jangan? Sallu ala Nabi Muhammad. Terus tadi apa? Di antaranya wa minhu mafrudun 'alal kifayati karrabi taslimin minal jama'ati. Di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Yaitu di antaranya kalau Habib mengucapkan assalamualaikum, ini mengucapkan assalamualaikum Habib ini hukumnya sunnah. Tapi antum yang jawab hukumnya fardu kifayah. Satu masjid diam semua Habib mengucapkan salam, dosa semuanya. Satu masjid, satu orang yang menjawab waalaikumsalam, gugur semua yang lain, tidak dapat dosa walaupun yang menjawab cuma satu orang. Ini apa? Ini fardu kifayah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab hukumnya fardu kifayah. Dan salam harus ada bandingannya, harus ada jawabannya. Kalau Habib bilang assalamualaikum, antum jawab begini, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Habib bilang assalamualaikum warahmatullah, antum jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Habib bilang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Setiap kali Habib salamnya banyak, antum harus lebih banyak lagi. Ayo kita praktek dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habib ucapin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib ucapin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Apa? Jangan pelit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah hitung semuanya. Kalau Habib bilang assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Habib bilang assalamualaikum warahmatullahi, antum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Habib bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita
Praktek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib jawab lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajaran siapa? Ini ajaran Al-Quran, ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir, dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Inna awlan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Artinya apa? Orang yang paling dekat nanti dengan aku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak memperbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan kita baca sholawat, usahakan satu hari 1000. Kalau tidak bisa 313. Tasbih jangan kosong. Pegang tasbih, ini namanya tasbih. Tidak punya tasbih, tasbih digital pun jadi. Tidak punya tasbih digital, antum ambil batu 10 batu atau 100 batu, dari sini sallallahu alaihi wasallam pindah lagi. Dari sini pindah lagi. Daripada 100 batu, mendingan kita beli tasbih 10.000, tidak akan berat kita punya kantong. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Habib baca, taruh dengarkan. Habib mau baca gini nih, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ikut semuanya, jangan diam. Tapi pelan-pelan, ayo bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah jangan pelit. Udah, beres. Lidah jangan pelit untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wasiat ulama 3 perkara, kalau dipanjangkan terlalu panjang, memori kita tidak akan mampu. Dan yang kedua, saya lihat waktu sangat mepet, waktu sangat merambat. Ini sudah jam berapa ini? Jam 17.39. Berarti jam berapa sekarang? Setengah 6. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah. Amin. Jangan lembek-lembek. Saya nggak senang yang lembek-lembek. Mudah-mudahan pelan-pelan, gak teman. Harus punya prinsip yang kuat. Mudah-mudahan hadirin tempat, ibu-ibu, bapak-bapak, siswa-siswi semuanya panjang umur. Sehat walafiat. Tahun depan semuanya berangkat haji Baitullah. Berangkat semuanya ke Makkah Mukarramah. Ziarah ke makamnya Rasulullah. Dan kita dijawab salam kita oleh Rasulullah. Dan semoga pimpinan Al-Khairat Pusat, pendiri Al-Khairat Pusat, yaitu guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, semoga beliau ridho kepada kita semuanya. Amin. Beliau mendoakan kepada kita semuanya. Amin. Dan murid-murid Al-Khairat semoga nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan guru tua. Amin. Dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Amin. Dengan Habib Segaf Al-Jufri. Amin. Dengan Habib Muhammad Al-Jufri. Amin. Dengan Habib Salim Al-Jufri. Amin. Wabil khusus dengan datuk-datuk mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Semoga yang kerja, yang mengeluarkan materi, finansial, duit semuanya diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah. Dan apabila kita meninggal, semoga meninggal husnul khatimah. Meninggal dengan membawa agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebetulnya kata-kata masih panjang, tapi kalau diucapkan nanti memori tidak akan menampung. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.